Sejujurnya, semakin kita tidak bisa mengasihi, maka semakin kita tidak bisa mengampuni, saudara. Ya, dan semakin kita tidak bisa melupakan apa yang sudah dia lakukan kepada kita, maka hati kita semakin sakit. Selain itu juga, tidak ada damai sejahtera di dalam hati, saudara. Ya, bahkan semakin tersiksa. Mau makan, keingat dia. Mau tidur, nggak nyenyak karena keingat dia. Kan sakit, tersiksa, saudara. Ya, di sini kita bisa mempelajari hal baru, ya, terutama tentang kesabaran. Salam, salam saudaraku terkasih dimanapun saudara berada. Kembali lagi bersama saya untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Tema dalam kesempatan kita kali ini adalah kasihilah musuhmu. Saudaraku terkasih, nas dalam renungan singkat kita kali ini akan saya ambil di dalam Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudaraku terkasih, mungkin kita pernah disakiti atau dikecewakan, saudara, oleh orang-orang di sekeliling kita. Entah itu di lingkungan rumah, atau di lingkungan kerja, atau di tempat kita kuliah, dan lain sebagainya. Saudaraku, semua orang pasti pernah disakiti, ya, dan pernah dikecewakan. Karena kita hidup di dunia, pasti juga akan bertemu dengan berbagai macam karakter orang, gitu ya. Tidak semua orang itu bisa menjadi apa yang kita inginkan, yang kita harapkan. Tidak. Pasti saja kita bertemu dengan orang-orang yang tidak sengaja atau dengan sengaja menyakiti kita, ya, mengecewakan kita. Saudaraku terkasih, dulu kita mungkin pernah disakiti dan membuat hati kita sangat hancur. Nah, kita berusaha untuk mengampuni. Ingat, kita berusaha untuk mengampuni. Namun serasa sangat berat sekali, ya. Jangankan saudara, saya pun merasakan hal demikian, saudara. Nah, kita tidak bisa melupakan dengan mudah, itu pasti. Ya, apa yang telah orang itu lakukan dalam hidup kita itu tidak bisa kita lupakan. Nah, kalau saya memang ada yang tidak bisa saya lupakan, tapi saya sudah mengampuni. Ya, karena tidak mudah untuk melupakan. Tetapi jangan sampai, ya, kejadian itu yang kita ingat merusak hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Biarkan saja itu sebagai kenangan. Begitu ya, saudara ya. Nah, saudaraku terkasih, sejujurnya kita ingin sekali untuk memaki pada saat itu. Atau ketika mengenang itu, ingin sekali kita memaki, begitu ya, untuk mengutuki atau membalas dendam agar orang itu juga merasakan apa yang kita rasakan, ya, itu namanya dendam, ya. Nah, saudaraku, nah, kita pernah juga berpikir untuk kita berkata-kata dalam hati, ya, aku sangat membencinya. Ayo mengaku, saudara, ya, saya pun pernah berkata-kata demikian.
Ya, dulu sebelum bertobat, waduh, aku membenci orang itu, ya. Atau mungkin saja pernah berkata-kata, aku tidak akan memaafkan orang itu, ya. Lebih lagi mungkin aku tidak akan mengasihinya lagi. Cukup sampai di sini. Pertemanan kita selesai. Jangan ada di depan saya lagi. Oh, bisa saja demikian ya. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi seseorang yang sudah membuat hati kita hancur? Mustahil, begitu ya. Pasti kita akan bilang mustahil, mustahil bang, gitu ya. Itu tidak mudah bang, itu mustahil bang, ya, sangat mustahil. Itu tidak semudah membalikan telapak tangan bang. Coba ya, kita disakiti begitu rupa, dikecewakan, lalu mengampuni, bahkan disuruh mengasihi. Berat bang, berat. Oke. Gini. Sejujurnya, semakin kita tidak bisa mengasihi, maka semakin kita tidak bisa mengampuni, saudara. Ya, dan semakin kita tidak bisa melupakan apa yang sudah dia lakukan kepada kita, maka hati kita semakin sakit. Selain itu juga, tidak ada damai sejahtera di dalam hati, saudara. Ya, bahkan semakin tersiksa. Mau makan, keingat dia. Mau tidur, nggak nyenyak karena keingat dia. Kan sakit, tersiksa, saudara. Ya, di sini kita bisa mempelajari hal baru, ya, terutama tentang kesabaran. Coba maafkan, ya, maafkan mereka, ampuni mereka, ya. Tetap bersabar walau orang-orang menyakiti kita. Tetap mengampuni walau orang-orang selalu bersikap jahat sama kita. Nah, untuk bisa mendapatkan damai sejahtera, maka kita harus mengasihi orang lain dengan tulus, saudara. Ya, hancur hati karena orang lain bukanlah akhir dari segalanya. Namun saat kita tidak mengasihi mereka dengan kasih sayang karena Tuhan, nah disitulah titik awal menuju kehancuran yang sesungguhnya. Karena itu lebih baik kita mengasihi mereka dengan cara mengampuni. Bahkan lebih elok lagi ketika kita menjalankan nas dalam renungan ini, yaitu mendoakan mereka agar mereka bisa damai sejahtera dan bertobat. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan mendengarkan firman ini Tuhan. Kami mohon berikan hati kami yang bijaksana Tuhan agar bisa mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Kami mau Tuhan menjadi anak-Mu yang setia. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin.